kita udah merayakan Paskah nih. Minggu ini kita boleh berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari minggu lalu sampai minggu ini begitu besar ya kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan buat kita semua. Kita boleh bangun di pagi hari yang cerah, terus Tuhan juga kasih tubuh kita sehat. Sampai sekarang kita boleh berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau bersyukur, kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Kita mau berdoa dulu ya, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang cerah. Tuhan udah bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat juga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami juga akan memuji nama-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, coba lihat gambar itu. Apa gambar itu, adik-adik? Tuh, lihat ada otot-ototnya. Wah, pasti orangnya ini sangat kuat, adik-adik ya. Betul nggak, adik-adik? Betul nggak, si Yunita? Betul, Sir. Nah, kita ini juga kuat loh, si Yunita. Kuat? Iya. Kan nggak kayak gambar itu loh, Sir. Nggak ada ototnya nggak besar. Iya, tapi kita kuatnya bukan kuat karena otot yang besar itu loh, si Yunita. Karena kekuatan kita itu asalnya dari Tuhan, si Yunita. Oh, gitu ya, loh. Iya, sama juga adik-adik juga. Adik-adik juga kuat karena ada Tuhan ya beserta dengan kita. Kita pujikan bukan kuat, bukan gagah. Bukan
Adik-adik, kita akan mengakui iman kita. Dalam pengakuan iman rasuli, adik-adik dipersilakan berdiri, kita mengambil sikap yang baik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita semua untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk papa mama boleh menolong setiap anaknya untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja atau bisa dikumpulkan di waktu tatap muka, bisa diserahkan kepada gereja. ya. Mari kita pujikan beri syukur. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Engkau sudah mencukupkan kami, memelihara kami, dan kami saat ini juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di setiap hati kita. Kita boleh bertumbuh, menyenangkan hatinya Tuhan. Sama-sama kita mau memujikan firman Tuhan ada di hatiku. Jiwaku,
Halo adik-adik, nih bagaimana kabarnya semua pada hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan sudah berkati kami pada hari ini. Kami telah memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami mata, hati, telinga untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Kita menama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dosa mau ngasih satu gambar nih. Coba adik-adik tebak dulu ya, gambarnya apa ini? Oke, kira-kira gambar apa ya itu? Benar adik-adik, itu adalah gambar air. Nah, kira-kira air itu kegunaannya apa aja sih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik bisa sebutkan nggak? Oke, air itu ya adik-adik sangat berguna ya berarti ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Air itu berguna untuk kita mandi, untuk kita cuci tangan, untuk membersihkan pakaian kita, dan yang paling penting adalah untuk kita minum adik-adik. Wah, kalau air sampai gak ada di dunia ini bisa gawat adik-adik ya. Nah, tetapi adik-adik di gereja air itu juga penting loh. Tetapi bukan untuk cuci tangan, bukan untuk mandi, bukan untuk minum. Ada yang lebih penting adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu? Nah, air itu dipakai untuk pembaptisan adik-adik di gereja. Mungkin di antara kalian pada saat bayi atau pada saat sudah kecil kemarin kalian sudah dibaptis ya. Pendeta pada saat itu memercikan air atau meneteskan air di atas kepala kalian, atau mungkin ada yang pernah lihat baptis. Nah, itulah air berguna untuk pembaptisan. Di situ air itu menjadi tanda atau simbol bahwa adik-adik itu sudah dibaptis. Nah, lalu kalian tahu nggak sih? Kalian kan sudah dibaptis, atau mungkin ada yang tahu melihat orang dibaptis. Sebenarnya baptisan itu apa sih? Dan kenapa kok kita harus melakukannya ya? Nah, yuk kita ajak sama-sama untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-31. Ya, kita pada hari ini akan membahas pasal 19 ya. Cuman kita fokus saja baca di ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, jadi pada saat itu kita kan sudah merayakan Paskah kemarin, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan mau naik ke surga. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, semua murid, banyak orang berkumpul di saat Yesus mau naik. Sebelum Yesus naik, Yesus memerintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu semua murid mengikuti perintah Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, perintah itu adik-adik juga dilakukan oleh Rasul Paulus dan temannya yaitu Silas. Nah, Rasul Paulus dan temannya Silas pada saat itu berada di dalam kota Filipi. Nah, mereka mau berkhotbah di situ. Mereka mau mengikuti perintah Tuhan, yaitu mengajarkan ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus dan mau membaptis mereka. Nah, tetapi adik-adik, pada saat itu banyak orang jahat yang gak senang sama Paulus dan Silas. Akhirnya mereka dipukul adik-adik, mereka ditangkap lalu dipukul oleh tongkat kayu. Wah, betapa sakitnya tuh adik-adik pada saat itu. Adik-adik dipukul oleh tongkat, bagaimana rasanya? Masih sakit kan? Nah, itu sama yang dilakukan oleh Paulus dan Silas.
tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Akhirnya orang-orang jahat itu memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Nah, mereka nggak ditaruh di sel yang paling luar atau yang dekat pintu, tetapi mereka diletakkan di sel yang paling dalam, yang di bawah tanah, yang supaya mereka susah kabur, adik-adik. Dan yang menjaga penjara itu adalah kepala penjaranya, adik-adik. Wah, sangat luar biasa ya penjagaannya terhadap Paulus dan Silas. Padahal kan mereka nggak salah, mereka kan menyebarkan ajaran yang baik, tetapi karena orang-orang jahat itu tidak suka, mereka memasukkannya ke dalam penjara. Nah, tetapi adik-adik, Paulus dan Silas ini meskipun di dalam penjara, mereka tuh tidak menyesal, mereka tidak memaki-maki Tuhan, tetapi justru mereka malah memuji nama Tuhan. Mereka tetap bernyanyi untuk Tuhan. Sampai teman-teman penjara, teman-teman yang di sebelah-sebelahnya itu juga mendengarkan, adik-adik. Wah, luar biasa ya. Mungkin kalau kayak adik-adik di penjara, kita sudah nangis, kita sudah merenung, kita sudah diem aja, adik-adik. Tetapi Paulus dan Silas ini tetap memuji Tuhan. Wah, luar biasa ya mereka ini ya. Nah, pada saat tengah malam terjadilah gempa bumi, adik-adik. Gempa bumi nih yang membuat penjara itu lepas, jasa besi-besinya tuh hancur semua. Terus Paulus dan Silas yang diikat pada saat itu, adik-adik, dipasung, itu juga lepas, adik-adik. Wah, luar biasa ya, kok bisa tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi itu juga membuka penjara-penjara yang lain dan membangunkan kepala penjara yang tadi menjaga. Wah, dia lihat, aduh, penjara semuanya kebuka ya. Aduh, asa aku mau mati aja. Nah, pada saat itu kepala penjara itu ingin membunuh dirinya karena dia melihat bahwa semua tahanan kabur. Wah, dia harus mempertanggungjawabkannya ya. Nah, makanya dia mau membunuh dirinya sendiri. Nah, tetapi terdengarlah suara, berhenti, jangan celakakan dirimu, kita masih di sini. Wah, kira-kira suara siapa itu? Nah, itu adalah suara Paulus dan Silas, adik-adik. Paulus dan Silas tidak kabur, dia tetap di penjara itu walaupun tali yang mengikat dia sudah terlepas dan penjaranya terbuka. Kalau kita mah sudah pasti lari ya. Wah, ini kesempatan ini bisa lari. Tetapi Paulus dan Silas tidak, adik-adik. Lalu pada saat itu kepala penjara itu langsung datang dan sujud di depan Paulus dan Silas. Lalu dia bertanya, bagaimana supaya aku masih bisa selamat? Nah, Paulus dan Silas berkata di ayat 31 di adik-adik bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Wah, luar biasa, adik-adik. Paulus dan Silas tetap mengajarkan, tetap memberikan perintah, melakukan perintah Tuhan walaupun di saat susah, adik-adik. Dia menyuruh supaya kepala penjara ini untuk percaya kepada Tuhan dan memberikan dirinya dibaptis. Lalu kepala penjara ini mau, ya aku mau. Ayo kita sama-sama ke rumah saya untuk saya ajak makan dan bertemu dengan keluarga. Nah, akhirnya Paulus dan Silas itu diajak ke rumah mereka, lalu mereka berkhotbah di situ, mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, dan akhirnya membaptis satu seisi rumah kepala penjara itu, adik-adik. Nah, jadi mungkin ya kalian semua ini pernah lihat orang dibaptis, atau mungkin diantara kalian ada yang pernah dibaptis. Nah, kira-kira pendeta itu ketika membaptis kalian bilang apa? Nah, pendeta itu bilang ya, aku membaptis kalian atau engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, adik-adik, baptisan itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus yang seperti yang dijelaskan tadi di awal, yaitu sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang murid-muridnya untuk membaptis semua dan menjadikan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus memberi diri kita dibaptis.
bahwa itu adalah tanda atau simbol bahwa kita ini benar-benar percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah kita harus dibaptis ketika kita masih bayi atau ketika kita masih kecil? Enggak juga adik-adik. Buktinya kepala penjara ini, dia kan pasti sudah dewasa, tetapi baru percaya sama Tuhan Yesus, baru dia memberi diri, dia dibaptis. Nah, siapa tahu juga ada orang dewasa yang baru percaya pada Tuhan Yesus, makanya dia baru dibaptis adik-adik. Nah, lalu kenapa sih kok air yang dipilih untuk menjadi tanda untuk pembaptisan? Nah, karena air seperti yang kita tahu ya adik-adik, gunanya untuk membersihkan, gunanya untuk membasuh. Ketika tangan kita kotor, apa yang kita lakukan? Kita cuci tangan. Kita cuci tangan di air. Masa kita cuci tangan di lumpur atau kita cuci tangan di api? Kan ya nggak mungkin adik-adik. Kita cuci tangan di air. Nah, itulah menjadi ibarat bahwa kita yang sudah berdosa, kita kotor, kita dibersihkan adik-adik oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, air ini menjadi simbol. Air ini kan membasuh. Nah, kita ini juga dibasuh adik-adik. Kita dibersihkan hati kita dibuat menjadi lahir baru, dan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, mari kita bersyukur. Kita sudah menjadi orang yang percaya. Kita harus memberi diri kita dibaptis. Nah, kenapa? Karena Tuhan telah membersihkan diri kita. Nah, sekarang kita sudah dibaptis, kita sudah dibersihkan. Sekarang tugas kita adalah untuk percaya kepadanya, untuk melakukan perintahnya, dan yang pasti untuk menyebarkan ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Nah, jadi adik-adik sudah selesai pemberitaan firman Tuhan dosa pada hari ini. Untuk itu, adik-adik sekarang siapkan catatan mingguannya dan juga menghafal ayat ya. Oke, sudah selesai semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa meminta bimbingan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami firman melalui Losesoni. Kiranya kami tetap percaya kepadamu, kami mau memberi diri kami dibaptis, kami ingin selalu melakukan perintah-Mu, taat kepadamu, dan memberitahukan Engkau kepada semua orang. Terima kasih. Berkatilah beberapa daerah yang terkena bencana, berkatilah beberapa orang yang masih terkena COVID-19, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berkati kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik, firman Tuhannya udah selesai. Jangan lupa ya untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adik kalian. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau musikan terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau